Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan hidayah dari Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang yang beriman kepadanya, menjadikan kita mudah untuk menjalankan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang dengan taufik dan karunia-Nya semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Taib. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Saat ini atau sekarang kita sudah sampai di pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Wahhab. Yang artinya adalah yang maha memberi, yang maha memberi, atau yang maha memberikan anugerah. Nama Al-Wahhab ini adalah ismun takarrara fil Qur'anil Karim fi salasati mawadhi'a. Itu berulang sebanyak tiga kali di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikan atau karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan karunia. Dikutipnya nama Al-Wahhab atau nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya setelah meminta sesuatu, ini selalu atau lebih sering berkaitan dengan apa yang kita minta. Di dalam ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah yang kita miliki saat ini atau jalan yang kita tapaki saat ini, metode yang kita berada di atasnya dalam masalah beragama, itu semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka itu memiliki perbendaharaan rahmat, perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha memberi. Wa qala ta'ala fi dzikri du'ai Nabiyillahi Sulaiman alaihi salam, dan Allah juga menyebutkan tentang doa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nah, Sulaiman mengatakan, wahai Rabbku, ampuni aku dan karuniakan kepadaku kerajaan atau kekuasaan yang tidak pernah dimiliki atau tidak akan pernah dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi. Baik. Ikhwas fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di tiga tempat ini dalam Al-Quran, itu semuanya mengarah kepada nama yang sama dan secara sharih atau sorohatan dijelaskan, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Wahhab. Lantas apa yang dimaksud dengan Al-Wahhab? Apakah kita maknai dengan yang maha memberi saja? Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, yang dimaksud dengan Al-Wahhab adalah katsirul hibati wal minnati wal atiyah. Zat yang banyak pemberiannya, banyak karunianya, dan banyak kenikmatannya. Jadi Al-Wahhab ini mengikuti wazan fa'al. Kalau dalam bahasa Arab atau dalam kalamul Arab itu memiliki arti al-mubalaghah, yaitu atau melebih-lebihkan. Jadi kalau majaz ini majaz hiperbola. Tapi hiperbola yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla ini puncak kebaikan. Bukan sekedar kiasan saja, tapi puncak kebaikan. Artinya Al-Wahhab ya yang pemberiannya begitu banyak, yang karunianya begitu banyak, yang tidak ada satupun di antara makhluknya yang mampu menandingi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala wahhabun, maka Allah Azza wa Jalla adalah Wahhab. Yahibu li ibadihi min fadlihil azim.
Allah memberikan karunia kepada hambanya dari keutamaannya yang maha agung. Wa yuwali alaihimun ni'am, dan memberikan kepada mereka nikmat. Wa yuwassi'u lahum fil ata, dan memberikan pemberian begitu luas. Wa yujzilu lahum fin nawal, dan kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, dan melapangkan bagi mereka rizki mereka. Faja'atis sifatu ala fa'al li kasrati dzalika wa tawalihi wa tanawwuhi wa sa'atihi. Maka dengan pemberian yang sedemikian banyak tadi, atau karakter dari pemberian Allah Azza wa Jalla adalah mengikuti wazan fa'al tadi, ya karena apa? Karena banyaknya selain macamnya, juga luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia ngasih kepada orang lain, ya mungkin ada cacatnya, mungkin ada kurangnya, mungkin ada hal yang tidak mencakup sesuatu yang lain. Jadi ngasih kepada orang, ada orang minta-minta butuh nasi misalnya. Nah, kemudian kita kasih satu piring, padahal dia butuhnya dua piring. Nah, berbeda dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Azza wa Jalla ini mengikuti wazan fa'al, tidak sebagaimana makhluk ketika mengikuti wazan fa'al. Jadi banyak macamnya, aneka ragamnya, sekaligus saatih dan lapangnya atau luasnya. Jadi pasti mencukupi kebutuhan makhluk tersebut. Wa huwa subhanahu biyadihi khazainu kulli syai'in wa malakutus sama'i wa malakutus sama'i wal ardi wa maqalidul umur. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang di tangannya khazainu kulli syai', perbendaharaan segala sesuatu, kunci segala sesuatu ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa malakutus sama'i wal ardi wa maqalidul umur. Dan kata beliau hafizallahu taala, segala yang ada di langit di bumi berupa kekuasaan dan lain sebagainya, ya semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla, ya tasarrafu fi mulkihi kaifa syaa. Maka Allah bebas mengalokasikan semua hal tadi ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hewan A makan hewan B? Kenapa kok ada tumbuhan yang makan serangga? Itu semua perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bebas ya tasarrafu kaifa syaa. Beliau mengalokasikan, Allah Azza wa Jalla mengalokasikan semua hal berdasarkan apa yang dia kehendaki. Famasya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Dan tugas kita sebagai makhluk ya bukan bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi bertanya tentang bagaimana perbuatan kita. Yu'ti man yasha, Allah ngasih kepada siapa yang dia kehendaki. Yang tidak jadi tanya kalau kita paham tentang nama Wahhab ini, kita ngerusullah atau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, kenapa engkau ngasih kepada fulan dan ngasih kepada saya? Taib. Wa yamna'u man yasha, dan Allah juga mencegah untuk seseorang mendapatkan yang dia inginkan. Kita pengen sesuatu hendak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara fulan yang lain kok mudah sekali. Ya sekali lagi ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lamani alima a'ta, tidak ada yang bisa mencegah apa yang dia berikan. Wala mu'tiya lima mana, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah. Bahwa subhanahu yahibu liman yasha ma yasha. Allah ngasih kepada yang dia kehendaki apapun yang dia kehendaki. Ngasih fulan harta lebih tidak ada masalah. Ngasih fulan yang lain ilmu yang lebih, hartanya tidak ada, tidak ada masalah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wala tazalu hibatuhu ala 'abdihi mutawaliyah. Dan tetaplah pemberian Allah Azza wa Jalla kepada hambanya itu senantiasa mengalir mutawaliyah, terus menerus. Kemudian wa atayahu lahu mutataliyah. Begitupun dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala fi ata'in daim, di pemberian yang langgeng atau pemberian yang kekal, mengalir terus, wasakhain mustamir, kelapangan yang deras, yajudu bin nawali qabla su'al. Bahkan beliau memberi, dan Allah Azza wa Jalla ngasih sebelum kita minta. Betapa banyak nikmat yang kita dapatkan, itu Allah kasih tanpa kita minta. Jadi kalau kita mikir, oh Allah kok tidak ngabulkan cita-cita saya, tidak ngabulkan harapan saya, ya kita katakan apa? Allah Azza wa Jalla sudah ngasih kita banyak hal yang bahkan kita tidak minta. Nafas kita dikasih, ya, jantung berdetak tanpa harus kita perintahkan, paru-paru memompa
nerima udara, menghembuskan lagi tanpa kita atur. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Min hini wudi'at an-nutfah fir rahim, mulai dari diletakkannya nutfah, ya, di rahim seseorang, fana'amahu fani'amuhu wa hibatuhu lil jani fi batni ummihi darrah. Kita lihat bagaimana Allah ngasih rezeki kepada janin itu luar biasa kalau kita pikirkan. Bagaimana mungkin makhluk yang berada dalam makhluk yang lain dikasih rezeki. Makhluknya belum ada, belum nongol di dunia. Bahkan belum berdetak jantungnya, tapi Allah kasih rezeki, Allah kasih pemberian. Dan terus menerus. Makanya kita ini sebenarnya berpindah dari satu rezeki Allah ke rezeki yang lainnya. Dari mulai janin kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan asupan dari ibunda kita. Terus kemudian ketika kita lahir, Allah ngasih melalui air susu ibunya, air susu kita. Ketika kita sudah mampu berpisah dengan air susu ibu, Allah kasih dengan rezeki tanam-tanaman yang ada di muka bumi. Jadi kita berpindah dari satu rezeki Allah Azza wa Jalla ke rezeki yang lainnya. Kayak seorang ulama ketika ditanya oleh seorang awam yang bertanya, bolehkah aku bermaksiat? Maka dia mengatakan, boleh engkau bermaksiat tapi dengan syarat. Di antara syaratnya adalah engkau bermaksiat tapi tidak menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin. Karena kita hidup ini berpindah dari satu rezeki ke rezeki yang lainnya. Baik. Kemudian yurabbihi ahsana tarbiyatin. Allah didik dia dengan sebaik-baik pendidikan. Fa idza wada'athu ummuhu 'atafa 'alaihi walidayhi. Kemudian kalau sudah lahir, ibunya melahirkannya, atau fa'alaihi walidayhi wa rabbahu bi ni'amihi hatta yuballighu asyuddah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, terus-menerus berada dalam kenikmatan tadi. Nah, jika sudah dilahirkan, maka dia menyayangi kedua orang tuanya untuknya dan memeliharanya dengan kenikmatannya hingga dewasa. Yataqallabu fi ni'amillah wa mawahibihi muddata hayatihi. Kita senantiasa apa? Kita senantiasa berada dalam kenikmatan dan anugerahnya sepanjang hidup. Ini sepanjang hidup tak akan lepas dari anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat hayatuhu 'alal iman wa taqwa fa hadha asyrafu hibatin. Kalau seorang berada di atas ketakwaan, di atas iman, ini sebaik-baik nikmat, sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan pemberian dari makhluk misalnya, mana di antara pemberian fulan, pemberian orang tua kita, pemberian saudara kita, pemberian teman kita yang paling baik kita kumpulkan. Maka tidak ada yang lebih baik dibandingkan pemberian Allah Azza wa Jalla berupa iman dan juga takwa. Wa idza tawaffahu Allahu ala dzalika nala minal mawahibi ad'afa ad'afin ma kana alaihi fid dunya mimma a'addahu Allah taala li ibadil mu'minin al-muttaqin. Dan ketika Allah wafatkan seorang yang beriman tadi, maka mereka akan mendapatkan mawahib atau hibah-hibah dari Allah Azza wa Jalla, pemberian dari Allah berlipat-lipat ganda dari apa yang mereka lakukan di dunia. Makanya sering kami sampaikan bahwasanya kalau amal kita ini untuk nebus surga tidak mungkin bisa. Nah, nikmat surga sedemikian luar biasanya, kekalnya itu tidak bisa ditandingi dengan amal kita yang cuma 60 tahun, 70 tahun. Makanya itu merupakan wahib dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Adu'afin berlipat ganda maka alih fid dunya, dari apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, ini dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hambanya yang beriman dan juga bertakwa. Mimma la ainun ra'at, dengan sesuatu yang mata tidak pernah saksikan sebelumnya. Wala udhunun sami'at, begitupun telinga tidak pernah dengar nikmat yang sedemikian, nikmat tidak pernah dengar sama sekali. Nah, kalau didefinisikan bagaimana nikmat surga, ya kita hanya tahu gambaran umumnya saja. Di surga ada apa? Nah, ada dahan-dahan buah yang berdekatan dengan kita sehingga kita tinggal meraih saja, kutufu hadaniyah. Ujung-ujungnya gampang untuk kita petik. Tapi apa? Tapi bagaimana nikmat makan buahnya tadi, lalu kemudian nikmat kita berada di dalamnya, nikmat kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga. Maka tidak ada lain ra'at, tidak ada pernah mata kita terbayang untuk melihat. Wala udhunun sami'at, begitu pun telinga kita mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit di benak seseorang. Jadi kalau seorang mikir nikmat sedemikian nikmatkah surga, ya tidak pernah akan terbersit. Dari sedemikian banyak nikmat dunia yang kita rasakan hingga saat ini, maka nikmat surga jauh dibandingkan itu semua. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla, dan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah azza wa jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an anwa'an min hibatihi, bentuk-bentuk hibah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara tawajjuha anbiya'ihi was-salihin min ibadihi ilaihi fi talabiha wa nailiha. Dan Allah juga menyebutkan bagaimana para nabi-nabinya
itu menghadap Allah Azza wa Jalla untuk minta dan juga berusaha mendapatkan hal tersebut. Baik. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara hibah Allah, pemberian Allah adalah rahmat. Allati manna lahana la sa'adata dunya wal akhirah. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ya dia dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Kata Allah Azza wa Jalla surah Maryam, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur, ya mereka buah tutur yang baik atau lisan yang baik, lagi tinggi. Qala ta'ala, ini menunjukkan ya lisan yang baik, lisan yang tulus, lisan jujur, ini pemberian atau nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, wa wahabna lahum min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami berikan hibah pemberian sebentar. Dari rahmat kami, yaitu akhahu, saudara Musa, Harun, itu Harun. Jadi di antara anugerah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Musa adalah adanya Harun di dekatnya. Allah Ta'ala juga mengatakan Rabbana la tuzigh. Ini juga menunjukkan ya, kita punya teman yang baik, kita punya teman yang salihah, kita punya teman yang salih yang mengingatkan kita kepada kebaikan, negur kita ketika berbuat salah. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Halo. Sudah? Nah, sama Ibu nelpon. Kemudian Allah juga mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau zat yang maha memberi, sebagaimana kita baca di pertama tadi. Allah juga mengatakan am indahum khazain rahmati rabbikal azizul wahhab, sebagaimana yang juga kita sudah baca. Dan Allah juga menyebutkan di antara hibah Allah Azza wa Jalla, pemberian Allah adalah al-hukma wal mulka. Allah juga memberikan kepada umat manusia ini, kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yaitu apa? Yaitu kekuasaan dan juga hukum. Jadi hukum, seorang bisa patuh kepada sesuatu, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Kata Allah Azza wa Jalla, apa? Dan kemudian Rabbku menjadikan kepadaku atau memberikan kepadaku ilmu, serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Jadi hukman ini juga bisa diartikan sebagai ilmu. Baik. Kemudian di antara doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepadaku hikmah, yaitu ilmu juga, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam kelompok orang saleh, ini juga apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman dengan orang saleh saja, ini juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wahabali mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi. Baik. Dan di antara hibah Allah Azza wa Jalla kepada manusia adalah al-minnah al-abdi bizaujati salih. Pasangan yang baik, suami yang saleh, istri yang salihah. Itu semua hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyati thayyibah. Kemudian apa? Kemudian keturunan yang baik. Ini semua hibah dari Allah Azza wa Jalla. Ma yakunu bihi qurrata 'ainil insan, yang menjadi penyejuk pandangan manusia. Betapa banyak orang yang dicabut nikmat ini, mereka mendapatkan apa? Pasangan yang buruk, istri yang tidak salihah, anak-anak yang tidak bisa diatur. Tidak jadi qurrata 'ain. Punya anak banyak misalnya, tapi tidak bisa dibanggakan sama sekali. Tidak bisa dibanggakan dalam artian tidak bisa jadikan penyejuk pandangan. Kedatangan mereka tidak membahagiakan sama sekali. Allah Ta'ala mengatakan wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami anugerahkan dia keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula kepada mereka sebagai rahmat dari kami. Lalu kemudian Allah juga mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang berkata, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk pandangan kami atau penenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian Allah juga mengatakan wa habana lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna shalihin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim yaitu Ishak dan juga Yakub sebagai satu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Jadi anak yang saleh, anak yang salihah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nabi-nabi saja mereka mintanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka minta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh, anak yang saleh. Meskipun mereka nabi, ya apalagi kita sebagai seorang
manusia. Maka kita butuh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa hidayah. Baik. Ya khaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga mengatakan, wa habna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Nah, kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Baik, ini dalam surah Al-Anbiya 990. Dan ini banyak sekali ya cerita tentang kehadiran Yahya alaihi salatu wassalam. Baik. Wa habna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sungguhnya dia amat taat kepada Rabbnya. Baik. Ya khasan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan wa hadhil hibat al-mutanawwi'ah bi yadihi subhanahu. Semua nikmat pemberian ini ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal maliku li hadzal kaun. Dialah pemilik alam semesta ini. Al-mutasarrifu fihi subhanahu kama syaa. Apapun yang dia perbuat di alam ini terserah dia. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan yang dikehendaki, yahabu liman yasha. Allah anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Inatha wa yahabu liman yasha dzukur. Allah karuniakan anak perempuan atau Allah karuniakan anak laki-laki, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah pasangkan mereka laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Dan Allah jadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kalau kita paham tentang hal ini, maka kita ingat semua yang kita alami, semua yang kita dapatkan saat ini, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alias menyesalnya kita, ngersulanya kita, tidak puasnya kita, terus pengennya kita, tidak bersyukurnya kita dengan kondisi kita saat ini, menunjukkan kita ini mencela zat yang memberi. Makanya Rasul itu mengatakan atau mengajarkan dua ucapan yang diucapkan orang kalau dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyenangkan, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah, segala puji bagi Allah, zat yang dengan nikmat darinya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tapi di samping itu, ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung Rasul mengajarkan perkataan yang buruk? Tidak. Rasul mengatakan alhamdulillahi ala kulli. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Ini menunjukkan ya Rasul mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur, mensyukuri keadaan kita saat ini. Api nggak? Masa apa? Nggak masa? Yes. Baik. Berikutnya, jadi apa namanya? Bagaimanapun keadaan kita saat ini, maka apa? Maka semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri. Jadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Ghasana azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tapi tidak ada masalah kita minta kepada Allah hal yang lain. Kita tidak punya, mohon maaf misalnya nggak punya anak, ya minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya pasangan, kita minta pasangan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak adanya atau kita butuhnya kita terhadap sesuatu, kita pengen sesuatu di hadapan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atau memuaskan kita sebagai seorang hamba. Jadi hamba itu butuh kepada Allah dan Allah suka kalau hambanya butuh kepadanya. Maka Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, barang siapa yang enggan untuk beribadah kepadaku, minta kepadaku, ya Allah akan golongkan mereka, masukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam kelompok orang-orang yang masuk neraka jahanam dakhirin dalam kondisi hina. Jadi tidak ada masalah kondisi kita, terus kita tidak terima dalam artian kita pengen sesuatu yang lebih dibandingkan apa yang ada saat ini, maka tidak ada masalah. Tidak punya harta, minta harta, tidak punya kemampuan untuk beribadah, minta kemampuan untuk beribadah dan lain sebagainya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi respon kita terhadap apa yang Allah beri saat ini, yaitu yang dipertanyakan. Bersyukurkah atau apa? Atau mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 4 tingkatan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yaitu 4 tingkatan orang menerima ketetapan Allah. Yang pertama itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang 3 sisanya itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadarnya. Yang pertama yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang apa? Orang yang ketika mendapatkan takdir Allah Azza wa Jalla mereka mencelanya. Jadi ngersulo, tidak suka dan lain sebagainya. Ini dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kelompok yang kedua adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar ya dia sakit, tidak ada masalah. Jadi jangan dianggap orang sabar itu tidak sedih sama sekali. Itu bukan orang sabar, itu batu.
Jadi tidak mungkin Allah Azza wa Jalla membebani seorang, kamu harus bersikap sabar, tapi sabarmu itu tidak ada kesedihan sama sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini ini tidak rasional sama sekali. Bahkan Nabi Alaihissalam ketika Ibrahim putra beliau meninggal dunia, apa yang beliau katakan? Ketika cucu beliau meninggal dunia, maka beliau mengatakan wa inna li firaqika atau wa inna la firaquka apa? Afan. Wa inna la firaquka la mahzunun. Sungguhnya dengan perpisahan denganmu itu membuat hatiku sedih, atau inna apa namanya, sungguhnya mata meneteskan air matanya, lalu kemudian hati bersedih dan lain sebagainya. Sungguhnya perpisahan denganmu membuat bersedih. Ini tidak ada masalah. Jadi sedih itu tidak ada masalah. Itu yang pertama. Itu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ada ridho. Dari ridho. Ridho itu ya antara sedih dan senang ya imbang lah. Jadi tidak ada, seolah tidak ada pengaruh. Jadi ada hal yang tidak disukai menimpa dia, maka dia tenang. Namun yang ketiga, ya, pujian paling atas dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika mendapatkan hal yang tidak sukai, maka dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada momen di mana kita bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan pemberian Allah yang lebih, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi hada dilalatun ala anna wujudal waladi wa salahihi anna wa salahahu hibatun rabbaniyah. Nah, ini menunjukkan atau menjadi dalil indikator bahwasanya keberadaan anak dan kebaikan anaknya tadi merupakan hibatun rabbani, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minnatun minallahi taala. Al mutafarridu bitasarrufi wa tadbiri fi hadzal kauni la syarikalah. Yang berhak berkuasa, satu-satunya yang berkuasa untuk mengatur bagaimana alam semesta ini yang tidak ada sekutu baginya. Fal amru lahu subhanah, maka urusan Allah Subhanahu wa taala min qablu wa min ba'du, sebelum atau setelahnya. Masya akana, apa yang dikehendaki akan terjadi, wa malam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki maka tidak terjadi. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha la mani lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a wa wajalla wa ala yu'ti man yasha min khalqihi al-aulad. Allah kasih siapa saja anak yang dia kehendaki, wa yamna'u man yasha, dan Allah cegah siapapun yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan Allah maha tahu lagi maha berkuasa. Taib. Taib ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah juga mengatakan atau firman Allah taala, yahabu liman yashau inatha. Allah ngasih anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki yang bersamanya. Terus kemudian yahabu liman yashau dzukur, atau Allah kasih anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan, atau yuzawwijuhum dzikranan wa inatha. Allah mengumpulkan bagi siapa saja yang dia kehendaki anak laki dan perempuan. Afan tadi bukan yuzawwijuhum, bukan menikahkan ya, atau memberikan pasangan, tapi memberikan anak laki-laki juga anak perempuan. Jadi mau dikasih laki-laki tok, perempuan tok, anak perempuan saja, laki-laki enggak, atau laki-laki perempuan. Maka apa? Wa yaj'alu may yasha'u aqima, atau sebaliknya lebih parah dari itu, Allah apa? Allah jadikan seorang misalnya tidak bisa punya anak. Apakah semua tadi itu merupakan keburukan? Bukan. Dikatakan di sini ayyarzuquhu banatin faqat laisa ma'hunna dzukur. Nah, faqassama subhanahu halaz zaujaini ila arba'ati aqsam. Maka Allah bagi halaz zaujaini, yaitu posisi suami istri, menjadi empat bagian, atau keadaan suami istri menjadi empat bagian. Baik. Nah, paragraf yang atas itu maksudnya sama dengan apa yang kita jelaskan tadi. Jadi sekedar mentafsirkan atau menerjemahkan secara tafsiriyah dari apa yang kita baca, dan ada sedikit ralat tadi ya, yang yuzawwijuhum zukrana wa inatha. Jadi Allah kasih kita anak laki-laki, Allah kasih kita anak perempuan, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa? Jangan apa namanya? Jangan ngersulo, jangan kalau orang zaman dahulu, orang Arab jahiliyah, ketika mereka mendapatkan anak perempuan, maka di antara mereka wajah mereka langsung merah padam. Kenapa demikian? Mereka malu di hadapan kaumnya. Oh, enggak ada penerus ini. Ini siapa yang menyandang nama Bani Fulan dan lain sebagainya? Enggak ada. Nah, ini hinaan bagi mereka pada zaman dahulu. Kalau Islam datang, maka memposisikan perempuan ya sebagaimana posisi laki-laki. Maka dikatakan perempuan itu saudara atau saudari kandung laki-laki. Maksudnya posisinya sama dengan laki-laki. Tidak ada bedanya, tidak ada beda. Kecuali dalam beberapa hak, beberapa kewajiban tentu saja berbeda. Sesuai dengan fitrahnya. Baik. Dan Allah membagi keadaan suami dan istri menjadi 4 macam. Minhum may yu'tihil albanat, Allah kasih anak perempuan. Wa minhum may yu'tihil banin, Allah kasih anak laki-laki. Wa minhum may yu'tihi minan nawaini dzukuran wa inatha, Allah kasih laki perempuan. Dan Allah bahkan menjadikan sebagian mereka tidak bisa memiliki anak. Lana salalahu wala yuladu. Dan banyak di antara para ulama yang mereka tidak punya anak.
Tidak punya anak. Seperti kalau zaman sekarang, Habibullah Saleh Fauzan, dia tidak punya anak. Tapi bagaimana manfaat ilmu beliau kalau dibandingkan dengan kita, jauh sekali. Jauh sekali. Jadi manfaatkan potensi yang Allah berikan saat ini. Tidak usah fokus kepada Allah yang tidak Allah berikan saat ini. Jadi kalau kita punya kemampuan menghafal, ya Allah jadikan itu sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Allah kasih kita kemampuan nulis dan bukan menghafal, ya tidak ada masalah. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai peluang kebaikan. Jadi para ulama itu demikian. Para salaf kita itu demikian. Ada di antara mereka yang terkenal Dhabtus Sodri, punya hafalan kuat. Ada di antara mereka yang Dhabtul Kitab, punya catatan yang rapi, bagus. Ada di antara mereka yang menjamak di antara keduanya, dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang punya anak dan maksimal dalam mendidik anaknya. Ada di antara mereka yang tidak punya anak tapi karyanya bisa kita rasakan sampai sekarang, dan lain sebagainya. Baik. Wa man manna Allahu alaihi bil waladi wa akramahu bi salahi alaihi ay yahmadal wahhab subhanahu ala ifdalihi wa in'amihi kama dzakara Allah taala dzalika an Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bi qouli subhanahu. Dan barang siapa yang Allah karunia anak, dan sebaliknya PR ya. Kalau tidak punya anak tadi bersyukur dengan keadaannya. Tapi kalau dikarunia anak, ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Al-Wahhab, zat yang memberikan tadi, atas nikmat atau keutamaan yang Allah limpahkan kepada mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga diperintahkan hal demikian. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Kata Allah Azza wa Jalla menggambarkan perkataan Ibrahim alaihissalam, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua. Beliau mendapatkan anak Ismail dan juga Ishak di waktu beliau sudah tua. Seolah-olah apa? Ini menunjukkan kepada kita, ya, urusan ini, pemberian ini bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di fase di mana seorang begitu pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, di fase itulah Allah Azza wa Jalla tunjukkan kekuasaannya. Sebaliknya, orang kalau sudah menggebu-gebu dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, maka apa? Semakin jauh dari apa yang dia dambakan. Baik. Kemudian walhamdu nafsuhu hibatun tahtaju ila hamdi. Ini luar biasa ya. Pujian kepada Allah, kita muji kepada Allah, kita muji Allah Azza wa Jalla, itu merupakan pemberian dari Allah yang berhak untuk kita puji juga. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur kita ini itu harus disyukuri juga. Jadi syukur itu tidak pernah ada batasnya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Syukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abid Dunya mengatakan dalam kitabnya Syukur An Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ini kalau Antuna punya kapabilitas untuk membaca, menelaah karya-karya Ibnu Abi Dunya, ini karya-karya yang luar biasa untuk melembutkan hati kita. Dan kadang beliau menulis kitab-kitab yang riwayat-riwayat asar-asar yang dalam satu tema, Syukur, terus kemudian Az-Zuhud, terus kemudian tema-tema yang lain. Jadi ini buku beliau atau kitab-kitab beliau adalah sangat sangat bagus ditelaah. Baik, beliau mengutip perkataan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan maqala abdun qad alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun. Dan tidaklah seorang hamba itu mengucapkan apa? Alhamdulillah kecuali dia telah mendapatkan kenikmatan dengan ucapan alhamdulillah tadi. Fama jazaa'u tilka ni'mah. Maka balasan hamba terhadap nikmat tersebut apa? Jadi alhamdulillah sendiri adalah nikmat. Nah, kalau seorang mengatakan nikmat alhamdulillah, balasannya apa lagi nih kira-kira? Tidak ada, nggak akan ada atasnya. Jazaa'uha ayyaqul alhamdulillah. Faja'at ukhra wala tanfudhu ni'amullahi azza wa jalla. Maka tidak akan pernah berhenti. Ya sudah, tidak akan habis. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau ngitung nikmat Allah tidak pernah akan sampai bilangan yang sesungguhnya. Baik, Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi la yu'addi syukru ni'matin syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin haditsatin tujibu syukrahu alaihi. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba dapat melaksanakan rasa syukur terhadap nikmatnya kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan dia selalu mensyukuri. Ini sama dengan perkataan Al-Muzani rahimahullah taala tadi. Maka segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fi, yang diberkahi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Allah cintai dan juga Allah ridhai, hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna adada ma hamidahul hamidun. Nah, sebagaimana apa? Pujian yang tidak terputus, tidak sirna, dan tidak hilang apa yang dipuji oleh orang yang memujinya. Dan lahul hamdu syukron, dan baginya pujian sebagai rasa syukur. Walahul mannu fadlan, dan baginya pujian atau pemberian atau puji atau afan. Baginya pula kenikmatan yang merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil amru fil akhirati wal ula.
Nah, di tangannya lah segala urusan dunia dan juga akhirat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati para ulama kita dan keluarga juga setiap muslim. Amin. Allah wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimanakah kita memandang segala nikmat kemudahan yang Allah berikan padahal kita tahu kita dalam kondisi kurang perform dalam ibadah kepadanya. Apakah amalan batin seperti yakin kepada Allah, husnudzon kepada Allah, merasa bersalah karena belum bisa ibadah dengan baik, bisa lebih berpengaruh dalam menjemput rahmatnya meskipun amalan zahir kita banyak kurangnya. Misal sholat telat, di luar waktu, karena ketiduran, kurang zikir pagi petang. Taib. Ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ikhwah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat, termasuk nikmat kemudahan dan lain sebagainya, adalah harus memenuhi unsur syukur yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama mengucapkan dengan lisan kita, dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua mengakui nikmat tadi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu dengan mengalokasikan atau mengaplikasikan semua nikmat yang kita terima tadi untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, alias tidak untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang sudah merasa sudah berusaha untuk mengamalkan tiga hal ini, meskipun kita kurang perform, kita kurang kurang apa namanya kurang kurang merasa kurang maksimal dalam masalah ini, maka tidak ada masalah. Itu sebatas yang kita mampu. Yang kedua, di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla adalah Allah tidak jadikan kealpaan kita yang tidak kita sengaja itu sebagai sebuah hal yang buruk. Rasul mengatakan innallaha yatajawazu an sebentar ya. Innallaha yatajawazu an ummati, sungguhnya Allah Azza wa Jalla melewatkan apa-apa yang berada di umatku kalau misalnya apa? Misalnya ketika dia tidur hatta yastaiqidha, sampai dia bangun. Ketika dia idza nasiya, ketika dia lupa, sampai dia apa? Sampai dia ingat dan lain sebagainya. Jadi Allah jadikan hal-hal yang manusiawi yang tidak disengaja itu bukan sebuah beban bagi kita. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri hal tadi. Yang ketiga, apakah amalan hati juga bisa menopang hal demikian? Maka jawabannya bisa. Rasul SAW pernah mengatakan bahwasanya ada satu derajat yang dapat mengungguli derajatnya orang yang rajin puasa dan juga rajin salat, yaitu derajatnya orang-orang yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia banyak sekali jumlahnya. Entah akhlak kepada sesama kita, akhlak hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, prasangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla, terus kemudian tidak dengkinya kita kepada orang lain. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah amalan hati. Dan amalan hati, tawakal, pasrah, terus syukur kepada Allah, ngakui semua nikmat datangnya dari Allah, yakinnya kita kepada Allah, persangka baiknya kita kepada Allah, jauhnya kita dari prasangka buruk, semua tadi ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi siapa di antara kita yang perform maksimal ibadahnya? Hampir-hampir tidak ada. Tidak ada. Tapi kita bisa optimalkan dengan amalan-amalan hati. Makanya yang saya ingat dari nasihat guru saya, yaitu beliau mengatakan yang menjadi pembeda antara kita dengan para salaf kita bukan masalah total ibadah. Kalau sholat semuanya sama 5 waktu. Mungkin sholat malam 11 rakaat dalam semalam misalnya. Atau kemudian sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Itu semuanya ulama salaf juga lakukan. Kita juga lakukan. Tapi apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Jawabannya adalah niatnya. Niatnya. Jadi kekuatan niat mereka dengan niat kita itu berbeda. Kita ini kalau misalnya sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan hati kita tidak akan sama dengan kekuatan hati para sahabat. Itulah yang menjadikan mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla meridhai mereka dan mereka meridha kepada Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kekuatan hati mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadirkan semua hal tadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala kita akan mendapatkan derajat orang-orang yang tulus keimanannya kepada Allah Azza. Justru itu menjadi celah kita. Jadi kalau misalnya tidak bisa, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, dia mengatakan rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi dibesarkan dengan niatnya. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar seolah-olah seperti nampak luar biasa tapi dikerdilkan dengan niatnya. Jadi perhatikan, urusan hati ini bisa menjadi penentu kita apakah amalan kita berbuah besar di hadapan Allah atau tidak. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat, maka beliau mengatakan ada orang yang mendapatkan pahala setengahnya, seperempatnya, seperlapan. Bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Ini bukan urusan sah tidaknya sholat, tapi urusan dapat pahala tidaknya.
Maka beliau mengatakan yang apa namanya yang mempengaruhi hal tersebut adalah khusyuknya. Baik. Demikian Allah taala a'lam. Tapi ada kajian bagus ya kalau teman-teman senang kajian-kajian masyayikh yang berkaitan dengan hati ini. Biasanya kajian Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti. Silakan ditranskrip atau diterjemahkan. Maka ini bagus-bagus insya Allah ya kajiannya. Atau terlepas dari kritikan para ulama, ada kajian seorang Syekh Mesir, Syekh Muhammad Al-Hassan, itu juga bagus dalam dalam masalah hati. Demikian Allah taala. Baik, jika demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Mbak Feti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feti, afwan tadi Ana lagi ngetik yang lain waktu beliau ngasih tahu kajian yang bagus tadi apa ya? Hihi. Kajian yang Syekh Ustazah? Oh iya, yang terakhir yang beliau bilang ada kajian yang bagus. Iya, ada 2 rekomendasi, Syekh Mukhtar Al-Syinkiti sama Syekh Muhammad Al-Hasan yang dari Mesir. Oh oke. Mukhtar. Oke, jazakumullah khairan Mbak Feti. Jazakumullah khairan Ustazah.